TikTok. Pasti kalian nggak asing sama aplikasi ini, di mana berbagai jenis konten tersedia di sini. Dan di video kali ini, kita bakal bahas salah satu topik mengenai TikTok. Kenapa konten berbau seksual laku di TikTok? Pasti kalian pernah nemuin konten yang agak panas di FYP. Entah itu video dance, lip sync, atau cuma sekedar vibes dewasa. Nah, kenapa konten-konten kayak gitu cepat banget viral atau laku di TikTok? Kita bakal bahas alasannya di video kali ini. Jadi jangan skip videonya. Pertama-tama kita bahas dulu nih soal TikTok itu sendiri. TikTok ini kan platform yang ngasih kebebasan buat siapa aja jadi kreator. Siapa aja bisa bikin video, ngedit, tambahin musik, terus dalam hitungan menit, video itu bisa dilihat oleh jutaan orang. Tapi di sini masalahnya muncul. Karena bebas banget, banyak konten yang mulai ngawur. Kadang konten yang awalnya dance biasa aja tiba-tiba jadi kayak panas karena pakaian yang minim atau gerakan yang sensual. Karena TikTok itu visual banget, yang cepat menarik mata langsung punya potensi buat viral. Apalagi kalau kontennya bikin orang kaget atau mikir, wow ini berani banget. Yang bikin konten seksual laku di TikTok, salah satunya karena audiensnya campur aduk. Dari anak-anak, remaja, sampai dewasa, semuanya ada di TikTok. Jadi, kalau ada konten yang rada-rada porno, nggak heran langsung jadi bahan pembicaraan, khususnya buat remaja. Mereka suka banget ngikutin tren atau hal yang terlarang dikit, karena ngerasa kayak, wah ini keren banget. Tapi masalahnya, nggak semua audiens sadar konten yang mereka tonton ini punya dampak negatif. Yang ngelihatnya mungkin anggap lucu-lucuan doang, tapi ini lama-lama bisa normalisasi perilaku yang nggak sehat, terutama di kalangan anak-anak. Soal algoritma TikTok yang jago banget nganalisis apa yang kita suka. Semakin banyak kita like, komen, atau share konten seksual, semakin sering juga TikTok ngasih kita konten serupa di FYP kita. Algoritma TikTok itu ibarat sahabat karib yang tahu banget apa yang kita suka. Tapi dia juga nggak peduli apa konten itu baik atau enggak. Kalau konten itu bikin orang berhenti scroll lebih lama, TikTok otomatis mikir, konten ini banyak yang suka. Akhirnya, konten kayak gitu makin laris karena makin banyak orang yang lihat dan makin banyak juga yang bikin konten serupa. Selain itu, kita nggak bisa lepasin TikTok dari budaya populer saat ini. Hampir semua media, mulai dari iklan sampai film, unsur seksual selalu jadi cara untuk menarik perhatian. Dan TikTok jadi salah satu tempat buat eksploitasi hal tersebut. Banyak konten seksual di TikTok itu dibungkus dalam tren-tren populer kayak dance challenge yang seksi atau challenge aneh-aneh yang seakan lucu, tapi ada unsur seksualnya. Jadi secara nggak langsung, kita diajak buat terbiasa ngelihat hal-hal yang sebenarnya nggak pantas buat dikonsumsi sama publik, terutama yang masih di bawah umur. Kenapa konten seksual laku? Salah satunya karena TikTok itu punya game viralitas yang cepat banget. Di sini, konten yang nyeleneh atau berani gampang banget buat viral, dan viralitas itu bikin orang ketagihan. Banyak kreator yang sadar kalau konten seksual cepet bikin mereka tenar. Jadi mereka berlomba-lomba buat bikin konten yang lebih gila lagi. Padahal, kalau dilihat-lihat, banyak dari konten itu cuma demi ngejar like dan views doang. Mereka nggak peduli sama isi kontennya. Asal bisa viral, mereka udah puas. Dan kalau udah viral, bakal makin banyak kreator yang ikut-ikutan dan membuat lingkaran setan, di mana konten seksual terus-terusan muncul di FYP kita. Yang bikin masalah makin rumit adalah perbedaan persepsi antara generasi muda sama yang lebih dewasa. Buat anak-anak muda, khususnya remaja, konten kayak gini dianggap lucu-lucuan atau bagian dari eksplorasi diri. Mereka ngelihatnya sebagai hiburan ringan tanpa mikir panjang soal dampaknya. Tapi buat orang dewasa, terutama orang tua, mereka mulai resah. Mereka khawatir konten seksual ini bisa mempengaruhi perkembangan anak-anak dan remaja ke arah yang salah. Karena mereka tahu konsumsi konten yang kayak gini secara terus-menerus bisa bawa dampak buruk, baik dari kesehatan mental maupun perilaku. Walaupun TikTok udah berusaha buat moderasi konten yang berbau seksual, faktanya masih banyak banget yang lolos dan bisa dilihat sama anak-anak. Masalah etika di TikTok ini besar banget. Di satu sisi, platform pengen bikin konten bebas, kreatif, dan viral. Tapi di sisi lain, ada tanggung jawab moral buat ngejaga penggunanya, terutama yang di bawah umur biar nggak terpapar sama konten yang rusak. Makanya banyak banget yang nanya, apakah TikTok udah cukup serius ngatur konten mereka?
atau mereka cuma fokus ngejar engagement dan jumlah user doang. Jadi kesimpulannya, kenapa konten seksual laku di TikTok? Ada beberapa alasan utama, yaitu kebebasan kreator, algoritma yang mendukung viralitas, audiens yang beragam, dan budaya pop yang emang udah terbiasa dengan eksploitasi seksual. Tapi balik lagi ke kita sebagai pengguna. Kita harus lebih selektif dan kritis dalam mengkonsumsi konten. Ingat, nggak semua konten viral itu positif. Dan kita punya tanggung jawab buat jaga diri kita sendiri. Terutama buat kalian yang punya adik atau anak kecil yang juga main TikTok. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian nggak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Dan sampai jumpa di video-video berikutnya.